Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Jadi di sini aku pengen berbagi cerita kepada kalian semua. Habit aku dan tugas juga sih. Tugas aku yaitu aku memilih 3, yaitu pertama ini ada 3 komunikasi. Yang pertama aku memilih komunikasi kepada Allah. Yang kedua aku memilih komunikasi kepada diri, komunikasi mendoakan orang yang menyakiti, dan yang ketiga itu kita harus selalu bersyukur. Di sini aku pengen berbagi cerita nih kepada kalian semua. Aku selama menjalani 3 komunikasi ini lumayan baik perubahan ya teman-teman. Dari awal aku ngejalanin tahajud tuh emang berat banget karena kan kita ngelakuin 10 hari. Dan aku ini pas 10 hari ini emang dari awalnya aku nggak ngerjain karena aku lagi halangan, dan diganti baru udah selesai. Alhamdulillah udah selesai 10 hari. Alhamdulillah ada perubahan, kayak dalam sholat tahajud nih aku lebih tenang, hati aku kayak lebih, bahasanya kayak lebih hatinya tuh lebih tenang, nyaman, tentram gitu. Biasanya kan kalau kita baik tugas kayak baik pikiran dan baik masalah gitu kan, tapi alhamdulillah ini enggak. Nah itu pengalaman cerita aku soal tahajud. Semoga doain aku semoga istiqomah dan terus menjalani. Jadi tuh kayak tugas sudah selesai aku tetap bisa ngejalanin. Dan untuk kalian semua yang belum bisa tahajud, aku doain semoga kalian bisa tahajud, sholat malam, sholat witir, karena emang pengaruh banget teman-teman. Pengaruh banget buat diri kita sendiri, kayak dipermudah segala hal. Kayak emang bener-bener ada faedahnya gitu. Jadi gak ada yang sia-sia di dunia ini, karena insya Allah kalau kita ngejalaninnya ikhlas terus kayak gak dengan terpaksa, insya Allah bakal pengaruh banget buat diri kalian masing-masing. Oke. Yang kedua itu adalah bersyukur. Jadi kan kadang kan kita itu kan sebagai manusia tuh kan kita diberikan nikmat, tapi kita tuh lupa bersyukur kepada yang memberinya, yaitu Allah. Nah jangan lupa teman-teman, jangan lupa bersyukur walaupun misalnya nih kalian mungkin ya belum nilainya bagus ataupun kurang memuaskan, kita bersyukur aja karena kan emang itu yang diberikan itu hasil diri kita sendiri yang ngerjain. Jadi kita bersyukur aja teman-teman. Jangan bersyukur pada saat kita itu lagi senang-senangnya, tapi kadang lagi senang-senangnya, lagi diberi nikmat yang banyak, kita lupa bersyukur. Nah itu jangan lupa bersyukur teman-teman. Mau kita dalam keadaan susah maupun kita dalam keadaan senang ataupun diberikan nikmat yang melimpah, itu jangan lupa bersyukur. Karena nikmat itu nggak hanya harta teman-teman. Nikmat itu kayak kita itu kayak nikmat sehat, terus nikmat kita itu bisa bersedekah kepada orang, terus nikmat kita tuh bisa bangun. Kadang kan orang itu tuh kan tidur tiba-tiba gak bangun lagi, ya kan sih teman-teman, kayak lupa nikmat, lupa bersyukur gitu. Itu padahal nikmat yang paling enak tau teman-teman. Terus nikmat sehat, karena kan semua orang ini kan pasti sehat itu kan bisa ngelakuin semuanya teman-teman gitu. Pada saat aku ngerjain tugas komunikasi ini tuh bersyukurnya ada 5 waktu teman-teman. Ada waktu sholat subuh, waktu sholat asar, waktu sholat zuhur, waktu sholat maghrib dan isya. Itu jangan lupa bersyukur. Tapi pada saat itu aku ngerjain pada saat nggak waktu sholat, kayak waktu sholat, tapi pada saat aku gak dalam keadaan sholat. Tapi jangan lupa bersyukur teman-teman gitu. Yang ketiga itu mendoakan orang yang menyakiti. Kenapa aku milih itu? Sebenarnya sih alhamdulillah ya, selama ini aku hidup berkomunikasi dengan teman ataupun orang lain itu alhamdulillah sih, orang-orang yang menyakiti aku tuh nggak ada. Lebih tepatnya kayak hanya sekelebet gitu loh, ya udah gitu, kayak hanya lewat saja ya intinya aku sudah memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti aku. Tapi karena emang aku milih tugas itu, jadi aku mendoakan orang-orang menyakiti aku. Kayak ya udah, doanya ya diberi kesehatan dia, terus jagakan keadaan dia ataupun dimanapun dia berada gitu teman-teman. Jadi jangan doa-doa yang jelek-jelek teman-teman. Kalau bagi kalian yang punya teman yang pernah menyakiti kalian, jangan pernah doa yang jelek-jelek, karena doa itu tuh pasti akan menimbal balik ke diri kita masing-masing teman-teman. Jadi jangan pernah
doa yang jelek-jelek, karena itu pasti akan timbal balik kita. Intinya dari kesimpulan dari 3 tugas tadi, yang pertama itu Allah, yang kedua bersyukur, yang ketiga ini mendoakan orang menyakiti, itu sangat banget berpengaruh. Jadi nggak hanya di diri kita gitu, di Allah. Insya Allah semua perbuatan yang kita lakuin tadi, yang aku lakuin tadi, insya Allah akan diterima. Ya, aku sebagai manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berdoa. Dan untuk kalian semua yang belum nyoba 3 hari ini, coba deh dicoba. Pokoknya kalian coba, ini bener-bener pengaruh banget. Dan insya Allah kalian itu kalau udah ngejalanin itu kayak hidup kalian tenang, tentram, kayak nggak ada masalah apapun. Tugas kalian sebanyak apapun numpuk, insya Allah kalau kalian ngejalanin dengan ikhlas, dengan nggak terpaksa, insya Allah aman. Oke, sekian dari aku. Makasih banget udah mau nonton. Thank you for watching. Bye bye. See you next video.